Baik, selamat siang teman-teman. Siang. Ya, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam rapat evaluasi kita di siang hari ini. Tapi sebelum kita memulai rapat kita akan membukanya dalam doa dan mari saya hantarkan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dengan tujuan untuk membahas tentang rapat evaluasi kami selama 1 tahun ini. Kiranya mari Engkau memberkati agar rapat kami dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak karena sudah mau hadir. Di sini kita akan rapat dan membahas agenda kita tentang program pelayanan kita selama 1 tahun ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita sudah tahu bersama bahwa salah satu program kita di tahun ini yaitu kita mempergunakan teknologi dengan menggunakan ibadah live streaming dalam ibadah pemuda kita. Nah, ibadah live streaming ini bertujuan untuk membantu teman-teman kita yang berhalangan pada saat ibadah supaya bisa bergabung secara online. Nah, kira-kira menurut teman-teman bagaimana dengan program kita live streaming ini? Apakah sudah berjalan dengan baik atau malah sebaliknya? Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Dari Dina atau dari teman-teman yang lain, silakan. Oke, baik teman-teman, kalau menurut aku program yang dilakukan gereja itu dalam proses live streaming itu sudah baik. Tapi sebenarnya juga ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya mungkin ya orang-orang bisa yang memiliki halangan, yang berhalangan untuk datang ke gereja itu bisa melihat live streaming. Tapi juga ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh live streaming itu sendiri, sehingga banyak juga pemuda yang tidak hadir ke gereja secara langsung karena dia mengandalkan live streaming itu sendiri. Tuh. Berarti kalau begitu kita harus mencari solusinya dong, gimana supaya live streaming itu tidak disalahgunakan. Bener nggak? Iya, Kira-kira benar. ada solusi nggak sih? Mungkin kalau dari saya, mungkin kita bisa pergi ke rumah dia, kita jenguk dia, terus kita kasih pemahaman untuk ikut sama-sama ibadah bareng sama kita mungkin. Setuju sih. Jadi kapan kira-kira waktu yang tepat untuk kita pergi perkunjungan? Saran saya sih kita jenguknya hari Sabtu saja. Sebelum kita pergi ibadah, kita datangin rumah teman kita yang jarang ke gereja. Contohnya si Frido. Nah, dia itu kan bagian pemuda kita juga. Tapi dia males, dia seringnya ikut ibadah live streaming saja. Jadi sebelum nanti kita datang ibadah, kita kunjungan ke rumah dia supaya dia bisa merasakan ibadah seperti yang kita rasakan secara langsung, begitu. Nah, ide bagus tuh. Nanti kita pergi sama-sama. Nah, mantap. Oke. Great. Shalom Freedom. Frido, bagaimana kabarnya Frido? Ya, puji Tuhan. Sibuk, tapi sore ini Frido sibuk apa tidak? Kalau begitu bisa sama-sama ikut ibadah pemuda.
Jadi begini Frido, gunanya ada live streaming untuk ibadat pemuda ini supaya mempermudah teman-teman kita yang sedang sakit ataupun yang berhalangan hadir, sehingga mereka masih bisa ikut beribadah dari rumah dengan menggunakan live itu. Bukan Frido yang sedang baik-baik saja tapi tidak bisa ke gereja karena merasa keenakan dengan adanya live streaming ini. Jadi kan Frido masih sehat-sehat, jadi mungkin bisa bersama-sama bergabung di gereja bersama kita. Oh iya sih, ternyata selama ini pemahaman saya untuk live streaming salah sih. Karena dengan beberapa alasan ya, mungkin karena hari Sabtu saya kosong, terus rasa mager, terus kan ada menyediakan live streaming, jadi saya kayak kalau mau dibilang bergantung sih. Jadi saya sadar juga sih, maksudnya kurang berinteraksi secara fisik dengan teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah menyadarkan saya terkait dengan penggunaan teknologi live streaming terhadap ibadah pemuda. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih Frido.